Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rea. Hari ini kita akan membahas terkait dengan traumatologi forensik. Sudah pada tahu apa itu traumatologi forensik? Jadi, traumatologi forensik adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan adanya trauma. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari berbagai jenis trauma. Sebelumnya, trauma dibagi menjadi dua, trauma tumpul dan trauma tajam. Untuk trauma tumpul, biasanya tepi luka tidak rata, bisa ditemukan adanya jembatan jaringan. Untuk trauma tumpul sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada vulnus excoriatum atau lecet, kemudian contusio atau memar, kemudian vulnus laceratum atau robek. Untuk vulnus excoriatum atau lecet dibagi menjadi empat. Ada lecet gores, lecet serut, lecet tekan, dan lecet geser. Kemudian untuk trauma tajam, merupakan trauma yang tandanya biasanya tepi lukanya rata, kemudian tidak ada jembatan jaringan. Untuk pembagiannya ada luka tusuk atau stab, kemudian vulnus incisum, dan yang terakhir adalah luka bacok atau chop. Nah, kita bahas satu-satu dari berbagai jenis luka yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, terkait dengan vulnus excoriatum. Apa itu vulnus excoriatum atau luka lecet? Adalah hilangnya lapisan epitel superficial dari kulit atau epidermis karena gesekan dengan permukaan yang keras atau karena tekanan. Ada 4 jenis yang seperti saya sebutkan tadi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, dari luka lecet gores. Biasanya terjadi karena adanya benda runcing, misalnya kuku, yang menggeser lapisan permukaan kulit bagian epidermis dan menyebabkan lapisan tersebut terangkat, sehingga dapat menunjukkan arah kekerasan yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada luka lecet serut. Merupakan variasi dari luka lecet gores yang daerah persentuhannya dengan permukaan kulit yang lebih lebar. Kemudian yang ketiga, ada luka lecet tekan. Karena adanya penjejakan benda tumpul pada kulit, sehingga ditemukan kulit yang kaku dan gelap pada area penekanan akibat pemadatan jaringan yang tertekan. Yang keempat adalah luka lecet geser. Adanya tekanan linier pada kulit disertai gerakan yang bergeser, misalnya pada kasus gantung diri. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan keempat luka lecet tadi. Bisa dilihat perbandingannya di sini. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perbedaan luka lecet antemortem dan luka lecet postmortem. Ini juga kita harus bisa membedakan. Untuk luka lecet antemortem atau terjadi sebelum adanya kematian, biasanya warnanya coklat kemerahan. Batasnya tidak jelas karena adanya reaksi vital atau reaksi dari dalam tubuh. Kemudian luka lecet postmortem atau yang terjadi setelah kematian, biasanya warnanya kekuningan. Kemudian ada area yang translusen, batasnya tegas, dan tidak adanya reaksi vital dari dalam tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis luka yang kedua, yaitu luka memar atau kontusio. Apa sih kontusio itu? Kontusio adalah infiltrasi atau ekstravasasi darah ke dalam jaringan karena pecahnya pembuluh darah oleh karena adanya trauma tumpul. Terjadi biasanya pada subkutan tanpa adanya diskontinuitas dari kulit. Jadi untuk kulitnya sendiri masih utuh. Nah, kontusio superficial akan segera muncul dengan warna kemerahan. Nah, kontusio yang lebih dalam akan muncul beberapa saat kemudian. Untuk warnanya atau pigmen dari kontusio itu sendiri, biasanya yang pertama muncul adalah hemosiderin atau pigmen besi yang akhirnya menyebabkan warna coklat tua sampai biru
biasanya muncul pada hari kedua sampai hari keempat. Selanjutnya yang berperan adalah hematoidin. Nah, ini bebas dari pigmen besi. Warnanya hijau, muncul pada hari kelima sampai ke-7. Kemudian ada bilirubin. Dia muncul sebagai warna kuning pada hari ke-7 sampai hari ke-10. Nah, yang terakhir mulai menjadi warna normal kulit kembali sekitar pada hari ke-15 sampai 20. Nah, begitulah perjalanan dari kontusio atau luka memar. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis luka yang ketiga, yaitu adalah vulnus laceratum atau luka robek. Bagaimana? Sudah tahu tentang vulnus laceratum? Untuk vulnus laceratum atau luka robek adalah adanya luka terbuka akibat trauma benda tumpul yang menyebabkan kulit teregang ke satu arah, dan bila batas elastisitas kulit terlampaui, maka akan terjadi robekan kulit. Jadi karena kulit yang meregang, jadi batas elastisitasnya terlampaui, terus akhirnya terjadi robekan pada kulit. Bentuk lukanya sendiri biasanya tidak beraturan, tepinya tidak rata, tampak adanya jembatan jaringan antara kedua tepi luka, dan bentuk dasar lukanya tidak beraturan. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini, sekalian kita bandingkan dengan yang kontusio tadi. Baik, lanjut ke yang selanjutnya, ada luka tusuk atau stab wound. Ini sudah masuk ke dalam trauma tajam. Nah, untuk luka tusuk ini merupakan luka dalam yang disebabkan oleh ujung yang tajam, yang kecil dari senjata atau objek yang masuk ke dalam tubuh. Khasnya, dalamnya luka yang masuk ke dalam tubuh lebih panjang daripada yang terlihat di kulit. Sudut lukanya sendiri dapat memperkirakan benda penyebabnya. Misalkan, bila satu sudut luka lancip dan yang satunya tumpul, berarti penyebabnya adalah benda tajam bermata satu. Bila kedua sudut lukanya lancip, berarti benda tajamnya bermata dua. Ini bisa kita bandingkan di sini hasil luka tusuk pisau mata 1 dan pisau mata 2. Lanjut ya. Baik, selanjutnya adalah vulnus incisum atau luka iris. Untuk luka iris ini biasanya disebabkan oleh alat potong yang tajam, seperti pisau, silet, gunting, dan lain-lain. Sisi tajam dari alat ditekankan ke dalam kulit dan ditarik sejajar dengan permukaan kulit, menghasilkan luka yang panjangnya lebih dari dalamnya. Biasanya sisinya reguler, tepinya rata, bisa ada retraksi dan aversi. Kecuali di leher dan di skrotum, biasanya sisinya akan inversi. Untuk luka iris sendiri, khasnya adalah tidak ada jembatan, jaringan, dan tepi lukanya rata. Untuk gambarnya bisa dilihat. Baik, selanjutnya terkait dengan luka bacok atau chop. Nah, luka bacok ini dihasilkan oleh alat yang berat dengan sisi yang tajam. Jadi alatnya harus berat dan sisinya tajam. Contohnya adalah kapak. Seperti dengan luka iris, mirip, tetapi dalamnya hampir sama dengan panjangnya. Jadi dalam hampir sama dengan panjang. Untuk luka bacok sendiri khasnya tepi lukanya rata, panjang sama dengan dalam dari luka. Untuk gambarnya bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui derajat dari perlukaan. Jadi sebagai dokter kita harus bisa menentukan derajat dari perlukaan. Apakah luka itu ringan, apakah luka itu luka sedang, atau luka berat. Bagaimana? Sudah pada tahu terkait derajat perlukaan? Baik, kita masuk satu persatu. Untuk luka ringan, menurut KUHP nomor 352, tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Umumnya tanpa luka atau dengan luka lecet atau memar kecil di lokasi yang tidak berbahaya atau tidak menurunkan fungsi alat tubuh. Selanjutnya untuk luka sedang. Luka sedang ada di antara luka ringan dan luka berat. Biasanya mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit atau pain yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat. Nah, untuk luka sedang ini dapat merupakan hasil dari tindak penganiayaan menurut KUHP nomor pasal 351 ayat 1 atau pasal 353 ayat 3. Nah, yang terakhir adalah luka berat. Luka berat biasanya sampai menimbulkan ke korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut menurut KUHP nomor 90. Nah, khasnya adalah biasanya korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. Jadi akan kehilangan jabatan atau pekerjaan. Atau bisa juga kehilangan salah satu panca indera, terdapat cacat berat, sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, atau yang terakhir, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Nah, demikian pembahasan terkait dengan traumatologi forensik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.